Syakir Daulay disomasi, dinilai langgar kontrak jual beli 200 juta rupiah. Wadidaw, banyak banget ya mantu lovers. El Barak lulus TK, Jessica Iskandar siapkan acara wisuda di rumah. Congratulations ya El Barak. Gara-gara wabah corona, benarkah pernikahan Feli dan Hito kemungkinan ditunda? Eits, tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe ya, biar Ramadan kalian makin mantul alias mantap betul. Hai mantu lovers, gak sabar ya mau lihat informasi sederet selebriti paling gebyar seantero YouTube. Hai mantu lovers, buat kalian yang menunaikan ibadah puasa, semangka ya alias semangat kakak. Meskipun cuaca di luar gak menentu, tapi hati harus tetap stay cool ya. Lagi hits dan sempat menjadi trending topik, aktor sekaligus penyanyi Syakir Daulay lagi dirundung masalah nih. Remaja asal Nanggro Aceh Darussalam berusia 18 tahun itu lagi terbelit polemik sengketa official account YouTube channel Syakir Daulay. Dituding menyalahi kontrak kerja, usai channelnya dibeli pihak label musik Proaktif, akhirnya problema mencapai klimaks. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa Syakir dengan klien saya, dalam hal ini Proaktif Group ya. Jadi mempunyai ikatan hukum, hubungan hukum yaitu pembelian akun YouTube, channel YouTube Syakir Daulay plus dengan kontrak kerja dalam hal untuk pengisian konten-konten akun YouTube itu sendiri. Ini kontraknya itu terjadi pada bulan Februari ya. Awal mulanya itu tidak ada masalah, masih datar-datar saja, biasalah berjalan seperti biasa dan normal. Lalu kemudian ini menjadi heboh ketika lagu Aisyah cukup menjadi top trending ya, sampai sekarang itu masih menjadi top trending. Ketika itu menjadi top trending, barulah kemudian saudara Syakir ini mulai berulah seolah-olah ingin membatalkan kontrak antara dia dengan klien kami secara sepihak. Nah, kalau untuk itu sebenarnya kita lagi perbincangkan, ada sedikit permasalahan aja, ada sedikit persengketaan yang belum selesai, dan Syakir juga udah lagi bikin channel baru juga sih. Jadi ya sudah, kalau itu udah menjadi hak pengelola ya sudah, toh kalau nanti balik juga ya sudah gitu. Jadi Syakir nggak mempermasalahkan, yang penting buat Syakir berkarya aja, nggak mau cari masalah lah. Merantau sejak usia 9 tahun di Jakarta dan hanya hidup bersama kakak serta his auntie, Syakir pun selalu melibatkan sang kakak dalam urusan kontrak kerja. Maklum mantu lovers, namanya juga masih muda ya. Tegas mengatakan seluruh akun beserta isi dan aksesnya sudah dibayar sejumlah 200 juta rupiah. Syakir dinilai gocek sana gocek sini nih mantu lovers. More than that, katanya Syakir mengganti rekening penerima setelah pembelian akun tersebut sudah terjadi. Lalu, siapa sih pemilik official account yang sedang diperbincangkan? Melalui keluarganya, bahwa yang dia terima 200 juta rupiah sebagai harga dari akun channel YouTube itu dianggap sebagai pinjaman. Harga akun tersebut itu senilai 200 juta, kemudian dibayar itu per termin. Kalau tidak salah itu ada 3 kali pembayaran ya. Pertama 100 juta, kemudian 50 itu yang ditransfer langsung kan kepada orang tuanya Syakir sendiri. Dia meminta kepada pihak manajemen, tolong berikan password supaya password email saya supaya saya bisa buka email saya, karena berhubung semua data ada di situ gitu loh. Ya atas itikat baik dan saling percaya, pihak manajemen itu memberikan password. Ya taunya
rekening manajemen yang sudah terdaftar di akun Google AdSense itu diganti sama dia dengan rekening pribadinya dia. Di saat lagu Pintu Ambunan itu naik, ditayangkan di akun YouTube, itu langsung dia memposting di status Instagramnya dia bahwa yang intinya bahwa seolah-olah bahwa akun YouTube-nya dia itu dibajak oleh klien saya. Seolah-olah bahwa tidak ada jual beli lah, akun YouTube itu masih dalam penguasaannya dia, kemudian tiba-tiba dibajak, kemudian diupload lah lagu Ampunan itu sendiri. Akun yang lama mungkin akan dipegang oleh manajemen, dan akun yang sekarang saya pegang pribadi, gitu aja sih. Tapi hubungan kita masih baik kok. Amat jelas, pihak label Proaktif menyampaikan tudingannya pada Syakir Daulay. Syakir dinilai berbohong. Mengaku nggak punya ikatan apapun dengan pihak lain, Proaktif mengatakan punya bukti loh kalau Syakir doing a good business dengan pihak lain. Ya kan sesuai dengan kontrak kan sudah jelas bahwa selama dia terikat dengan kontrak kerja di yang tertuang dalam kontrak kerjasama itu, maka secara konsekuensinya dia itu tidak boleh membuat akun-akun lain gitu loh. Jadi harus dia itu fokus pada akun yang sudah dia jual itu untuk mempromosikan dan juga untuk mengisi konten-kontennya. Sejak ya masalah ini yang seharusnya itu kan, itu dia harus take vokal untuk mengisi konten-konten dan sebagainya macam gitu kan. Tapi kan itu tidak dilakukan. Nah itulah salah satu masalah yang kita bilang dia sudah mengingkari kontrak atau prestasi. Dia tidak melaksanakan kontrak sesuai dengan kesepakatan sampai hari ini. Kalau Syakir sih yang penting itu kerjasama tuh sama-sama nyaman. Cuman yang kita lagi cari titik temunya aja. After a long story, finally Syakir pun mengutarakan keinginannya untuk memiliki akun dan mengelola kontennya sendiri. Makanya ia ingin segera menolak kontrak tersebut. Tak terima merasa diadu domba sekaligus nama baiknya dicemarkan, alhasil Syakir Daulay disomasi selama 3 hari untuk memberikan permintaan maaf. Jika nggak diindahkan sama sekali, terpaksa kasus tersebut lanjut ke ranah hukum. Nggak bisa dipungkiri bahwa saudara Syakir Daulay itu dia punya masalah itu dengan pihak lain. Ketika ini akan dilanjutkan, maka dia akan mendapatkan tuntutan hukum dari pihak lain. Kalau kita dengan pihak-pihak yang ada hubungan dengan Syakir, ya perusahaan X misalnya, saya pikir kita tidak ada masalah dengan mereka lah gitu loh. Malah justru ini yang kita lihat bahwa seolah-olah dia ini ingin mengadu domba antara kita Proaktif Group itu dengan pihak lain gitu loh. Ya karena memang dari awal dia itu tidak ada itikat baik, tidak ada kejujuran gitu loh dalam dia mau melakukan kerjasama dengan pihak Proaktif Group. Dia tutupi semua. Belakangan baru kita ketahui. Dan saat ini dia sedang gencar-gencarnya itu melakukan promo lagu promo Ramadan ya. Itu dengan perusahaan lain gitu. Padahal kalau kita mengacu pada kontrak yang sudah disepakati bersama dengan klien kami, dia tidak boleh melakukan itu. Nah itulah yang kemudian kita keberatan sampai kita melayangkan surat somasi kepada Syakir Daulay terhitung tanggal 30 April 2020. Dan kita beri kesempatan dalam waktu 3 hari mulai dari kemarin sampai 2 hari ke depan untuk dia meminta maaf dan mengklarifikasi kaitan dengan masalah status Instagramnya dia itu. Ya jika tidak, ya kita akan berhadapan di di lembaga hukum. Saya tadi mendengar suara ya. Tuh kenapa kalian di sini dan kamu? Di balik peningkatan jumlah pasien positif COVID-19 yang sembuh di Indonesia, gak dipungkiri ya, ragam aspek kehidupan kena imbasnya Mantulovers. Salah satu yang kena impact besar-besaran, yakni dunia pendidikan. Mulai dari ujian negara dihilangkan, sampai wisudanya juga nggak ada deh.
Dan siapa sangka dampak tersebut juga affecting putra Jessica Iskandar El-Barak nih. Bocah berusia 5 tahun itu terpaksa nggak ada prosesi kelulusan. Alhasil tunangan Richard Kyle itu ingin mengadakan acara kelulusan kecil-kecilan di rumahnya. Wah, seru nih pastinya. Kita lihat Human to Lovers udah sejauh mana ya persiapannya? Sebenarnya kemarin kita belum mempersiapkan apa-apa sih. Jadi ketika tahu dari sekolah pun, sekolah cuma ngirimin toganya sama baju lulusnya gitu. Jadi kita belum mempersiapkan apa-apa gitu. Mungkin nanti kedepannya kita akan mempersiapkan acara kelulusan kecil-kecilan gitu ya buat El-Barak gitu. Cuma kita belum tahu kapan sih. Jadi sampai saat ini belum ada apa-apa gitu. El-Barak sih sebenarnya kan masih anak-anak gitu, jadi masih belum paham juga. Paling yang dia sering tanyain adalah dia kangen teman-temannya, pengen main ke rumah temennya gitu. Terus kapan dia bisa ketemu teman-temannya gitu. Itu sih. Tapi kalau lulusnya di rumah aja, ya dia masih belum ngerasa kok di rumah aja gitu. Paling kayak gitu sih. Kalau sekolah L nanti di SD, sebenarnya kita udah memutuskan sekolah mana yang akan menjadi sekolah L buat SD nanti. Udah bayar juga, tapi kan keadaannya sekarang sedang kayak gini. Untuk sekolah saat ini aja sekolahnya jadi online gitu. Gimana nanti di SD-nya kita sebenarnya belum ada kabar apa-apa sih. Kan itu juga masih bulan Agustus gitu. Jadi kita masih lihat keadaannya nanti seperti apa. Mudah-mudahan anak-anak udah bisa kembali sekolah lagi supaya bisa melanjutkan pendidikannya gitu. Nggak begitu worth it seperti di sekolah gitu, karena selalu ada mama, selalu ada daddy, jadi bisa dibantuin terus gitu. Jadi nggak fokus, terus pengennya main, pengennya belajar, manja-manjaan gitu. Kalau saat ini kan El-Barak pengen jadi engineering gitu. Jadi aku berdoa semoga dia bisa jadi engineering, mewujudkan cita-citanya. Ini lagi belajar. Gak cuma El-Barak aja nih yang kena imbasnya. Jessica sendiri terpaksa merasakan pahit akibat pandemi COVID-19. Bertunangan sejak 15 Juni 2019, pernikahannya yang rencananya akan digelar Maret lalu terpaksa batal deh mantu lovers. Bahkan apartemen yang rencananya bakal jadi tempat tinggalnya bersama Richard juga renovasinya berhenti sementara. Tapi kira-kira nih ya, pernikahannya ditunda sampai kapan ya mantu lovers? Untuk pindah ke apartemen sebenarnya kita terhambat dengan saat ini kan corona gitu. Jadi renovasi apartemen juga saat ini sedang berhenti gitu. Jadinya kita memang masih butuh banyak banget waktu untuk pindah ke apartemen gitu, karena persiapannya belum matang. Renovasi apartemennya belum jadi. Ini sih pernikahan belum dipersiapkan lagi. Kami masih menunggu waktu yang tepat. Mungkin kalau pun corona bisa selesai di awal Juni, kan kita juga perlu persiapan untuk para tamu, persiapan yang lainnya juga gitu. Jadi kita masih berpikir untuk belum membicarakan pernikahan dulu sih. Bulan Ramadan tahun ini terasa spesial banget ya, terutama bagi pasangan Citra Kirana dan Rezky Aditya nih. Celeb couple yang menikah 1 Desember 2019 ini sekarang sedang menikmati indahnya Ramadan sebagai suami istri. Pastinya different experience dong ya sama tahun sebelumnya, apalagi sekarang ada si calon bayi. Duh, kebayangkan gimana bahagianya mereka berdua? Mengaku nggak banyak improve selama di dapur, Chiki mostly masak frozen food gitu mantu lovers. Secara frozen food lebih awet apalagi selama pandemi COVID-19 ya. Kira-kira menu masakannya apa aja sih? Disiapin sih. Tadi buka puasanya ada belewa dari Mama Citra. Dibuatin sama dia. Ya semuanya serba disiapin. Biasa yang emang kayak wajar ya normalnya mama-mama. Iya, seenggaknya kalau kita nggak puasa, terus kalau kita nyiapin orang yang berpuasa kan pahalanya katanya kalau nggak salah sama seperti orang yang puasa. Jadi ya, Amin. ya sewajarnya aja sih sebenarnya. Nggak ada sih. Paling tadi request ini aja es belewa atau puasa. Kalau untuk sahur dan buka kan makanannya juga simpel-simpel aja sih. Jadi nggak bikin yang ribet-ribet dan nggak bikin capek juga sebenarnya. Gitu.
Tadi kita sahurnya dikirimin sama apa? Mami Ora. Maminya Nikita gitu. Jadi ya panasin itu aja, nggak repot. Ada udang balado sama apa ya? Sama ada Sama cumi gitu. Dan ya pas ada dendeng juga buatan Citra. Berhubung perut Ciki lagi isi dede bayi, makanya ia nggak bisa terlalu capek nih Mantul Lovers untuk lakuin many things to do. Uniknya, meskipun hamil 5 bulan, wanita berusia 26 tahun itu jarang ngerasa mual loh. Hopefully bisa melahirkan dengan proses normal. Tentunya ada beberapa persiapan yang dilakukan oleh Ciki dan Reski. Benarkah minum vitamin serta menjaga daya tahan tubuh jadi kunci utama? Kalau vitamin justru aku yang sering kasih vitamin ya. Karena aku pun tahu kondisi aku sih, jadi aku pun kayak sadar diri aja, nggak perlu diingetin kalau emang itu untuk kebaikan aku, ya kenapa nggak aku minum gitu. Bumil udah mulai olahraga lagi. Saking udah mati gayanya dia olahraga. Treadmill gitu. Jadi ya udah kita hadapi dengan senyuman aja. Insya Allah normal atau sesar kan sebenarnya sama aja ya. Kan itu juga sama-sama perjuangan seorang ibu gitu. Jadi aku nggak bisa mutusin yang kayak aku mau ini, aku mau itu. Saksikan Was-Was setiap hari Rabu dan Sabtu jam 3 sore. Gara-gara corona, batal deh semuanya. Ya, keluhan itu yang sering kita dengar dari sebagian besar warga plus 62 akibat pandemi COVID-19. Hal itu pula yang dirasakan oleh pasangan Felicia Angelista dan Immanuel Cesar Hito nih. Gak dipungkiri, Feli yang sempat santer lantaran isu mahar 500 miliar gak bisa bohong dari perasaannya Mantul Lovers. Kecewa parah, foto priwet yang sudah direncanakan pun terpaksa batal deh. Jadi selama COVID-19 ini 1,5 bulan tuh aku benar-benar stay at home, work from home, semuanya dari rumah. Tapi baru dari hari Senin kemarin, ini kan hari Sabtu ya, dari Senin kemarin baru mulai kerja lagi gitu. Jadi ya kayak aktivitas syuting benar-benar dikurangin banget. Sinetron juga jadinya nggak bisa. Terus kayak mau foto-foto shoot buat priwet dan lain-lain nggak bisa. Mau jalan-jalan nggak bisa, jadi ya udah diem aja di rumah gitu. Berharapnya udah selesai, tapi yang tertunda ya paling foto-foto shoot gitu sih buat prewedding. Kayak misalnya pengen pergi kemana buat foto apa segala macam ya semuanya jadi tertunda gitu. Gak cuma foto priwet aja yang tertunda nih Mantul Lovers. Alhasil, couple yang ketemu almost everyday di sela kegiatan lokasi syuting mereka itu terpaksa nggak bisa ketemu satu sama lain gitu deh. Duh, jadi LDR nih Feli, yang kuat ya. So, gimana ya dengan rencana pernikahan mereka? Apakah bakal ditunda juga untuk sementara? Kalau dibilang jarang ketemu sih aku emang jadi jarang banget ketemu. Kayak biasanya kan misalnya ketemu tuh setiap hari kalau syuting. Kalau sekarang tuh ketemuannya tuh bener-bener kayak seminggu sekali tuh udah paling sering. Kayak misalnya paling cepat ketemu seminggu sekali. Nah kalau pernikahannya sih so far sampai sekarang masih on schedule, masih tetap diimani bahwa semuanya udah mau selesai, jadi tetap on schedule. Cuma kita juga sambil preparein plan B. Berencana untuk melangsungkan momen suci pernikahan di tanggal 22 Agustus 2020 mendatang, Feli dan Hito punya pendapat yang berbeda nih. Feli yang mengaku khawatir ternyata punya plan B jikalau weddingnya terpaksa delay. Sebaliknya, tunangannya yang berusia 26 tahun itu tetap optimis kalau tanggal pernikahannya nggak bakal berubah. Beda pendapat wajar sih, yang penting jangan sampai bertengkar ya. Semoga COVID-19 cepat berakhir, lalu Feli dan Hito bisa segera menikah. Semangat! Ya plan B-nya diundur. Plan B-nya diundur tapi masih belum tahu kayak di tanggal berapa apa segala macam karena masih mau lihat perkembangan aja gitu. Sampai sekarang justru dia yang masih benar-benar kekeh banget ngomong kalau pasti udah mau selesai semuanya dan semuanya masih on schedule gitu. Jadi malah belum ada alternatif lain dari dianya. Justru aku yang lebih nanya-nanya ke venue, gimana ya kalau misalnya masih kayak gini, gimana belum, aku masih nanya-nanya kayak gitu. Kalau dia masih kayak udah tenang aja semuanya pasti on schedule gitu. Gimana Mantul Lovers?
Seru banget kan informasi seputar selebritis yang udah kita sajikan buat kalian? Semoga aja bisa kasih Mantul Lovers semua pencerahan biar nggak kudet alias kurang update. Jangan lupa pantengin terus Mantul setiap hari Senin sampai Jumat hanya di channel kesayangan kalian ini. Dan klik tombol like, subscribe, share, dan bunyiin loncengnya buat stay update ya Mantul Lovers. Mantul, mantap betul! Halo semuanya, jangan lupa saksikan Mantul Infotainment di YouTube. Jangan lupa di like, subscribe, di komen juga, di share ke teman-teman kalian. Dah.